Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana shahra siyam wa shahrul qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la syarika lahu wa lahul malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdalul anam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizan. Qala ta'ala fi kitabihil karim fa huwa asdaqul qailin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang kami muliakan para jajaran DKM Masjid At-Taqwa PT IPSI, terkhusus Bapak Ketua DKM dan segenap jajaran pengurus yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah pengajian rutin Masjid At-Taqwa PT IPSI yang sangat saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas segala nikmat yang Allah taala karuniakan untuk kita sekalian. Alhamdulillah, di hari ini di bulan Ramadan, insyaallah tanggal 14 bulan Ramadan, kita kumpul bersama bermuajahah dalam kegiatan taklim rutin spesial taklim di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini dengan mengangkat tema keutamaan sholat tarawih. Kita ketahui bersama bahwa sholat tarawih adalah bagian daripada usaha kita untuk mendirikan malam-malam Ramadan sebagai media agar kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya tentu jika amal ibadah kita diterima akan menghasilkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan imanan dengan penuh keyakinan, yakin dengan adanya pahala dengan itu, wahtisaban dan kita ikhlas dalam pelaksanaannya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunilah dosa-dosa kita yang telah lalu. Oleh karena itu, di antara sunnahnya di bulan suci Ramadan itu adalah kita melaksanakan sholat sunnah tarawih di setiap malamnya. Mudah-mudahan sholat sunnah tarawih yang kita laksanakan itu betul-betul menghasilkan pahala sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadisnya tadi, yaitu menghasilkan ampunan dari segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Daripada fadilah-fadilahnya itu, maka insya Allah nanti malam adalah malam yang ke-15. Diterangkan bahwa wa fi lailatil khamisata asarata tusalli alaihil malaikatu wa hamalatul arsy wal kursiyyu
Dan barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam yang ke-15, maka Allah Ta'ala memberikan pahala kepadanya, yaitu berupa tusalli alaihil malaikatu wa hamalatul arsi wal kursiyu. Malaikat-malaikat itu membacakan sholawat kepadanya, memohonkan rahmat atasnya. Bukan saja malaikat-malaikat yang lain, tapi malaikat hamalatul ars pun dan juga kursi juga membacakan sholawat untuk orang yang melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam yang ke-15. Insyaallah nanti malam adalah malam yang ke-15. Siapa yang melaksanakan, maka Allah Ta'ala berikan pahalanya, yaitu tusalli alaihil malaikatu wa hamalatul arsi wal kursi. Itu malaikat-malaikat, berikut malaikat hamalatul ars dan kursi yang terbuat dari intan lu'lu' yang berwarna putih yang diterangkan di dalam kitab Madarijus Su'ud, itu membacakan sholawat atau memintakan ampun dan rahmat kepada Allah untuk kita sekalian yang melaksanakan ibadah sholat sunat tarawih insyaallah pada malam nanti. Kemudian wa fil lailatis sadisata asarata kataballahu lahu bara'atan ay an-najata minan nar wa bara'atan ay ad-dukhula fil jannah. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam yang ke-16, maka Allah Ta'ala catat baginya, yaitu ia lepas dari berbagai macam permasalahan nanti di hari kiamat. Artinya ia selamat dari ancaman siksa api neraka, dan dia pun juga berhasil masuk ke dalam surga. Nah, ini yang kita dambakan, yang kita inginkan. Nanti malam ke-15, besok malam yang ke-16. Kebiasaan ngupat. Orang kita, orang Serang, orang Cilegon, Bojonegoro ya sama aja ya. Kunutan dimulai, yaitu kunutan sebagai bagian daripada sunnah abadnya sholat, yaitu di separuh akhir dari bulan suci Ramadan kita membaca doa kunut. Ya. Ini hukumnya dalam fikih sunnah abad. Manakala tidak ditinggalkan entah karena lupa atau sengaja, maka nanti harus diganti dengan sujud sahwi, ya. Diganti dengan sujud sahwi, yaitu sebelum salam di akhir dari witir pada tarawih pada malam tersebut. Sebelum salam, setelah tahiyat akhir, melaksanakan sujud sahwi. Karena yang namanya sunnah abad itu ada beberapa poin. Di antaranya yang namanya sunnah abad, satu, tahiyat awal pada setiap sholat selain sholat subuh, ya. Tahiyat awal. Kemudian yang kedua, duduk tahiyat awal. Yang ketiga, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi pada tahiyat awal. Yang keempat, yaitu membaca sholawat kepada keluarganya Nabi pada tahiyat akhir. Kemudian yang kelima, membaca doa kunut di dalam sholat subuh. Yang keenam, membaca sholawat di dalam kunut subuh. Yang ketujuh, membaca doa kunut di separuh akhir dari bulan suci Ramadan, yakni pada saat tarawih tersebut. Dan yang kedelapan, membaca sholawat kepada Nabi di dalam kunut separuh akhir dari bulan suci Ramadan. Maka ini semuanya 8 poin ini hukumnya sunnah abad, yang manakala kita tinggalkan harus kita ganti dengan sujud sahwi. Sekedar mengingatkan saja, karena banyak yang lupa, terutama imamnya. Ya, langsung bae sujud gubres, bela makmum mengikuti imam, ya. Kadang-kala imamnya kunut, makmumnya juga kebablasan. Ya, karena kebanyakan orang tarawih ini, khususnya ya di masyarakat kita ini tarawih
pakainya feeling, bukan nggak ngeliat imam. Pakainya feeling. Jadi nggak ngeliat imam lagi. Ya imam mau berdiri, dia mau udah sujud duluan. Maka seringkali terjadi imam ngubak-ubak makmum. Ya, bukan makmum yang ngikutin imam, tapi imam yang ngubak-ubak makmum. Sebab yang terjadi kebanyakan begini. Imam itu belum bangun dari ruku, si makmum udah bilang sami Allahu liman hamidah. Banyak kejadian kayak begitu. Ya, akhirnya si imam ngubak-ubak suaranya makmum. Waduh, megap mesah akhirnya. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, kita kembali lagi bicara tadi bahwa di tanggal 16 bulan Ramadan insya Allah jatuh pada malam Jumat. Ya. Maka kita mulai doa kunut. Ya, yang dibaca kunutnya sama saja seperti kunut subuh. Sama saja. Ya silakan yang sudah biasa Allahumma hdini fiman hadait, bagi imam Allahumma hdina fiman hadait. Bedanya ni dengan nak saja. Ya, kemudian mau ditambahkan doa tolak balanya Allahumma fa'annal bala'a wal waba wal dharra'a wal fahsya wal munkar wa ta'una ma la yasihu ghairuh. Kalau hafal, kalau enggak hafal mah langsung diringkas saja wiswa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, lebih cepat lebih baik. Karena jamaah itu paling senang sama imamnya yang cepat-cepat. Lalu ada pertanyaan, Pak Ustaz, imamnya kalau tarawih cepat itu imamnya sah apa enggak sholat tarawihnya? Banyak pertanyaan begitu ya. Karena di kebanyakan masyarakat kita itu yang imamnya cepat itu yang paling digandrungi, yang paling disenangi. Bahkan ibu-ibu sering nanya, malam ini jadwal ustadz siapa katanya. Kalau ustadznya yang biasanya lembek, nah katanya gitu, ngantuk katanya dia bilang gitu. Tapi kalau ustadznya yang kenceng, ini yang disenengin kebanyakan. Ketika kita tarawih dengan tempo cepat, masih punya potensi sah. Asal memang tahu ilmunya. Ketika baca Fatihah, silahkan. Dibikin satu nafas, silahkan. Kalau kita membaca Fatihah dengan tempo cepat, asal mad wajib jangan ketinggalan. Dan cara mewasolnya juga tepat, tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Silahkan cara mewasolnya. Tidak boleh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu kan salah cara mewasolnya, itu batal. Enggak sah. Boleh dengan cepat tapi bacaan mad wajibnya tetap ada untuk membedakan dengan yang lain. Kemudian cara mewasolnya juga bagus sesuai dengan tajwid. Kemudian dari gerakannya, ketika ruku Allahu Akbar, harus ada berhenti di ruku ini. Ya, tumakninah sekira-kira ucapan subhanallah. Lalu ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, ada berhenti lagi. Nah ini masih sah walaupun cepat. Tapi kalau Allah, nah ini mah nggak ada nih. Ya nggak ada tumakninah di dalamnya. Ya itu kira-kira tidak sah yang kayak begitu mah. Tapi kalau masih ada berhenti pada posisi ruku yang sempurna, masih ada berhenti pada posisi i'tidal yang sempurna, masih ada berhenti pada posisi sujud yang sempurna, masih ada berhenti pada posisi duduk di antara dua sujud yang sempurna, walaupun dengan tempo cepat masih sah. Artinya jangan kita memvonis bahwa orang yang tarawihnya cepat itu enggak sah, jangan buru-buru memvonis seperti itu. Ya, tidak semua yang cepat itu enggak sah. Ya, masih ada yang benar walaupun itu dengan cepat. Dan alhamdulillah ya para kiai-kiai kita, guru-guru kita di lingkungan Serang dan Cilegon juga Bojonegara udah pada lihai sholatnya. Jadi cepat dan alhamdulillah sah. Dan menunjukkan itu udah lihai kami itu. Itu ya. Kita balik lagi bicara pahalanya tarawih. Ya. Tarawih di sini
pada malam ke-16, yaitu pahalanya ia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala minan nar, dari ancaman siksa api neraka, dan ia mendapatkan keberhasilan untuk bisa masuk ke dalam surga tanpa harus masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Ya. Berarti dia masuk ke dalam surga, yadkhulul jannata bisalam, masuk ke dalam surga dengan keselamatan. Arti selamat di sini berarti dia nggak perlu mampir dulu ke neraka. Tidak perlu mencicipi siksanya neraka terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Sekarang fadilah dari tarawih yang malam ke-17. Wa fil lailati sabi'ata asarata yuqta mislu sawabil anbiya. Dan tarawih di malam yang ke-17, Allah Ta'ala memberikan pahala berupa yuqta mislu sawabil anbiya, yaitu diberikan kepadanya pahala seperti pahalanya para nabi. Allah Ta'ala berikan kepadanya pahala seperti pahalanya para nabi. Nabi itu perjuangannya luar biasa, penuh dengan kesedihan dan penderitaan. Rata-rata nabi itu mengalami ujian, ya, kesedihan dan penderitaan dalam sepanjang dakwahnya. Tentu itu menghasilkan pahala yang sangat besar. Namun manakala kita melaksanakan sholat sunnah tarawih dengan baik, ai imanan wa ihtisaban tadi di malam yang ke-17, Allah Ta'ala berikan kepadanya pahala sebagaimananya pahalanya para nabi. Menggambarkan ini begitu besarnya pahala. Menggambarkan begitu besarnya pahala orang yang melaksanakan sholat sunnah tarawih. Lalu ada yang bertanya, masa iya sih pahala kita disamakan dengan pahalanya para nabi? Gitu. Kan nabi derajatnya beda. Ya, untung amat. Nah, inilah kelebihannya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Umatnya Nabi Muhammad itu di antara kelebihan dan keutamaannya adalah sedikit amal besar pahala, sedikit kerja gede gaji. Itu pahalanya umatnya Nabi itu seperti itu. Enggak diberikan kepada pahalanya, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Ini jika ada yang bertanya, "Oh, masa iya sih? Ya, pahala kita itu seperti pahalanya para nabi?" Ya, nah ini keistimewaannya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ibarat kerja, ya kerjanya nggak seberapa, tetapi ya pahalanya luar biasa. Ini kan yang dicari kan. Iya. Lah kita ini umatnya Nabi Muhammad, bahkan dalam hadis yang lain kita kumpul saja di seperti ini, ya, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bikulli qadamin ibadat sanatin. Siapa yang berkumpul, siapa yang mendatangi majlis ilmu di bulan suci Ramadan, kataballahu lahu bikulli qadamin ibadat sanatin. Allah Ta'ala mencatat baginya dari setiap telapak kakinya itu dengan seperti ibadah setahun. Ya kan? Ini kan menggambarkan betapa besar pahalanya orang yang ngaji di bulan suci Ramadan. Makanya di IPSI nggak pernah libur ngaji walaupun Ramadan. Karena pahalanya gede. Setiap satu langkah kaki itu mengandung 3 telapak kaki. Coba sok itu. Setiap langkah kaki itu biasanya mengandung 3 telapak kaki. Berarti satu langkah kaki sama dengan kita ibadah seperti 3 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu hadir khusus mau pengajian di majelis At-Taqwa ini di hari ini. Ya. Nah, ini yang jalannya dari tempat kerja sana sampai ke masjid ini dihitung dari per telapak kaki seperti ibadah setahun.
1 langkah kaki berarti 3 tahun. Tinggal mengalihkan saja. Iya. Yang untuk yang jauh, yang dekat muter-muter aja dulu. Ya alhamdulillah. Ya Bapak tadi dari depan satpam kan ngonclang aja, saya tahu karena saya di belakang Bapak tadi. Mau pengajian, hitung aja nanti berapa langkah kaki Pak sampai di tempat tadi. Ya, ini dari lah ya dari Megaraya ya. Berapa langkah kaki kalau dihitung? Pakai motor Pak Ustadz, nggak masalah pakai motor juga. Ya karena yang dihitung jarak tempuhnya. Iya. Dan bukan itu saja pahalanya, wa yakunu ma'i tahtal arsy kata Rasul. Dan ia kelak akan bersamaku di bawah arasnya Allah. Ini kata Rasul, wa yakunu ma'i tahtal arsy, ia akan bersamaku nanti di bawah arasnya Allah. Di hari kiamat akan dibersamai oleh Rasulullah SAW pada saat manusia-manusia yang lain kepanasan. Di hari kiamat kita diajak oleh Rasulullah untuk berteduh di bawah arasnya Allah yang pada hari itu disebut yaumun la dhilla illa dhilluh. Pada hari itu disebut hari yang tidak ada tempat berteduh kecuali tempat berteduh dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang dikehendakinya, yakni di bawah arasnya Allah. Kalau kita dijanjikan yang kumpul di sini kata Rasul, wa yakunu ma'i tahtal arsy. Ya akan bersamaku nanti di bawah aras Allah. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Makanya harusnya Ramadan lebih semangat nih ngajinya. Karena Ramadan itu dikatakan oleh para ulama adalah syahrul jihad wa syahrul ijtihad. Ya. Kemudian wa syahrul mujahadah. Ramadan itu dikatakan oleh para ulama sebagai syahrul jihad. Bulan berperang, memerangi hawa nafsu kita, menundukkan anggota tubuh kita agar tetap istiqomah tidak melaksanakan perbuatan maksiat. Yang kalau di lain bulan suci Ramadan ketika kita lewat di jalan, mata kita masih jelalatan. Tapi sekarang nunduk baik, biar ada yang bohai lewat, ya pengen ngelihat. Tapi masih mending merem. Nah ini jihad ini. Ya. Jangan dikasih melek. Merem aja, merem melek berarti ngintip itu. Ya. Itu parah, merem melek. Ya. Yang mulut kita ini biasanya ngomongin orang di bulan suci Ramadan ditahan. Mau ngomongin orang dilawan dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Ini jihad ini. Mengendalikan hawa nafsu dan anggota tubuh kita untuk tetap istiqomah dalam menjauhi segala macam perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syahrul jihad. Lalu yang kedua dikatakan syahrul ijtihad. Bulan penambahan ilmu. Ijtihad itu adalah suatu cara untuk memutuskan suatu perkara sesuai dengan ilmunya. Puasa kita ini harus dengan ilmu. Kalau puasa kita tidak dengan ilmunya, maka dikatakan rubba shaimin khuduhu min siyamil ju' wal 'ats. Berapa banyak orang yang berpuasa, namun yang mereka peroleh dari puasanya tidak lain tidak bukan hanya rasa lapar dan dahaga, karena dalam puasa Ramadan tidak ada yang namanya ijtihad. Biasanya rajin ngaji, barang Ramadan malah nggak ngaji. Berarti menurun. Padahal tarawih harus ada ilmunya. Tarawih dapat pahala yang disebutkan ini kalau ada ilmunya. Imamnya ada ilmunya, makmumnya ada ilmunya. Beberapa kali, karena saya sering keluar, barang ikut tarawih di luar, imamnya karena itu tadi nggak ada ilmunya. Keduluan mulia sebelum alim itu bahaya. Keduluan disangka alim oleh orang lain padahal dia nggak punya ilmu apa-apa. Ini bahaya. Didorong untuk ke depan ngimamin sholat tarawih, dia mau merasa dirinya mulia. Barang takbir diputus, Allah Akbar, lah udah dibubar. Takbir itu harus Allahu Akbar. Untung ketahuan dari awal. Saya mau mufaraqah. Kalau ada imam yang takbirnya diputus ya jangan ikut.
Harus diteruskan Allahu Akbar. Ini bunyinya Allah Akbar. Itu enggak sah. Itu salah satu contohnya, ya. Kemudian bulan Ramadan dikatakan bulan mujahadah. Bulan mujahadah itu bulan penempaan jiwa. Supaya jiwa kita bersih, hati kita bersih, roh kita bersih. Bulan mujahadah. Gimana caranya? Hati kita harus selalu tunduk kepada Allah, makanya harus ujlah, menyingkir dari keramaian. Ya, jika memang tidak kesulitan mengisi waktu-waktu kita daripada untuk maksiat, ngobrol, ngomongin orang, masih mending kita baca Quran. Masih mending kita baca tasbih. Yang bagi lil mukminin ayyahtarima syahr Ramadan. Sudah seyogianya lah orang yang beriman memuliakan bulan Ramadan, wa yajtaniba 'anil munkarat, menjauhkan diri dari hal-hal kemungkaran. Ya, agar ada mujahadah dalam hati ini, tidak terkotori jiwa ini dengan perbuatan dosa. Wa yastaghilla bi ta'at, sementara harus sibukkan dirinya dengan ketaatan. Minas sholati, dari berbagai macam sholat kita laksanakan. Kemudian wadzikri, dan banyak-banyak zikir, wat tasbih, dan banyak-banyak membaca tasbih, dan kemudian watilawatil Quran, banyak-banyak membaca Quran. Insyaallah kita dapati apa yang disebut mujahadah, hati kita bersih, jiwa kita bersih, ruh kita bersih. Berarti Ramadan adalah bulan jihad, bulan ijtihad, dan bulan mujahadah. Gitu. Satu lagi, berikutnya malam yang ke-17 yang biasa disebut dengan malam nuzulul Quran. Tadi udah ya. Sekarang yang ke-18 ya. Wa fil lailatis saminata asarota nada malakun ya Abdullah innallaha ridho angka wa an walidaika. Pada malam yang ke-18 para malaikat itu memanggil-manggil kita, menyeru kepada kita dengan kalimat ya Abdullah, wahai hamba-hambanya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, ridho angka, itu telah ridho terhadap kalian. Wa ridho an walidaika, dan Allah Ta'ala telah ridho terhadap kedua orang tua kalian. Siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih di malam yang ke-18, insya Allah malam Senin, malam berapa? Malam Sabtu ya? Malam Minggu. Maka malaikat-malaikat itu menyeru kepada orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih tadi, ya, dengan kalimat sesungguhnya Allah telah ridho terhadap kalian dan telah ridho terhadap kedua orang tua. Ridho Allah adalah kunci utama untuk bisa memperoleh kenikmatan yang hakiki di dalam surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai perkumpulan jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan penuh keriduan dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Sedangkan ridho orang tua adalah juga kunci ridhonya Allah untuk kita. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah yaitu ada pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Dan Allah Ta'ala meridhoi kedua orang tua kita dengan sebab kita melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam yang ke-18. Sudah barang tentu kita pun juga mendapat ridho dari kedua orang tua dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, sebelum tepat pada pukul 12:15, maka ada beberapa menit saya sisakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Mangga, barangkali ada yang ditanyakan. Silakan bagi jamaah yang mau bertanya. Oh ya, satu aja ya. Waktunya mepet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, yang ingin saya tanyakan,
kan tadi faedahnya sholat tarawih ya. Ya. Kalau sholat tarawihnya sambil ngantuk, terkantuk-kantuk itu bagaimana Pak Ustadz? Dapat pahala enggak? Ya. Kadang lupa ya namanya lagi ngantuk, makan gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu naum, tidur. Ada nuas, ada naum. Ya, kalau nuas itu ngantuk, kalau naum itu tidur sampai hilang akal. Ya. Tapi kalau nuas ini tidak membatalkan sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah seperti tarawih. Manakala kita sholat sambil ngantuk, ngelentereng baik, ya, maka itu tetap dikatakan sah sholatnya dan otomatis mendapatkan pahalanya. Insya Allah tetap mendapatkan fadilahnya. Walaupun dia ngantuk, diibaratkan masih mending ngantuk daripada sholat tarawih sambil bercanda. Udah gede-gede masih bercanda, arane bocah gede kan. Iya. Jadi masih mending ngantuk daripada bercanda. Jadi ngantuk tidak membatalkan sholat sunnah tarawih. Berarti insya Allah masih tetap mendapatkan pahalanya. Begitu Pak ya. Tapi kalau bisa dilawan, ngantuk ini jangan dibiarkan mentang-mentang boleh. Udah ntar malam juga sambil ngantuk aja lah, biar nggak berasa. Jangan, tetap harus kita lawan karena ngantuk ini biar bagaimanapun juga akan merusak kehusuan. Ya, tapi tetap tidak membatalkan sholat dan insya Allah tetap mendapatkan pahalanya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf waktunya yang sangat sempit. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa faidah dan hikmah dan kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dan semangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita sepanjang bulan suci Ramadan ini, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dan mudah-mudahan ibadah kita semuanya itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa dan dihapuskan dari segala macam-macam dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sebelum kita tutup dengan salam sejenak, kita berdoa bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin 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 walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una zidna ilman wa yaqinan. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma rabbana wa taqabbal minna ya Allah siyamana wa wudu'ana wa salatana wa qiyamana wa qira'ana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana wa tajawaz 'anna wa la tadrib wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biwadzika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin amin amin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.